Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para asatidz, segenap pengurus Masjid Ar-Raudhah ingkang sangat kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng jamaah pengajian rutin Jumat malam Sabtu rahimakumullah. Mustami'in mustami'at pemirsa ingkang berbahagia, monggo untuk pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Keranten kula panjenengan sedaya dalu menika pinaringan siha wal afiyah, pinaringan kanikmatan iman, Islam, ihsan ingkang pundi mangke mugia dengan kenikmatan menika saged kula panjenengan sedaya ngelempak atawin kempal inggih menika dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap akan syafaatipun baginda dan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita berusaha untuk itba kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berharap akan syafaatnya baik diri kita pribadi dan keluarga kita dan seluruh kerabat kita. Semoga apa yang telah kita usahakan untuk cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kita diakui oleh baginda sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Amin amin Allahumma amin. Yang ketiga kalinya, mari sebelum kita mulai kajian kita baca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada para ulama kita, para anbiya, wabil khusus dumateng baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan juga kepada para pahlawan kita yang telah mempertahankan dan merebut kemerdekaan dengan susah payah, dengan jiwa raganya. Mudah-mudahan arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan ila ruhi sayyidina wa maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila arwahi jami'il awliya'i safi buluj wa madura wa ila arwahi aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa nakhusu khususan wa liman najtamana hahuna bisababi wa lajri, khususan ila arwahi para pahlawan kita yang telah membela agama tanah air sehingga Indonesia bisa diberikan oleh Allah kemerdekaan
berkat jasa-jasa beliau. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Sya'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah memasuki bab baru, dan sebelum babu fadlil wudhu mengenai keutamaan wudhu, kemarin ada yang bertanya mengenai sholat sunnah rawatib. Jadi supaya lebih jelas, karena hubungannya nanti dengan wudhu ada di tengah-tengah. Jadi di dalam kitab di sini Naulil Autor disebutkan bahwa kalau wingi kan ada yang menanyakan apa ada dasarnya ketika sholat sebelum maghrib, jadi teng mriki disebutkan bahwa bab jawazur rakaataini qoblal maghrib. Jadi di dalam kitab Naulil Autor juz 2 ayat 370. Inggih menika Naulil Autor Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani ngaten nggih. Disebutkan di situ bahwa An Anas qala kanal muadzinu kanal muadzinu idza adzana qama nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yabtadiruna as-sawariya hatta yakhrujun nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kadzalika yusalluna rak'ataini qabla al-maghrib wa lam yakun bainal adani wal iqamati syai'un wa fi riwayatin illa qalil rawahu Ahmad wal Bukhari. Wa fi lafzin kunna nusalli ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallahuma qala kana yarona nusallihima falam ya'murna walam yanhana rawahu Muslim wa Abu Dawud. Di sini diceritakan bahwa dari Anas ketika muadzin melantunkan adzannya, dan itu para jamaah sholat pada saat itu termasuk sebagian dari sahabat baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya batadiruna sawariya, mereka bergegas mendekati tiang-tiang masjid. Untuk apa? Melaksanakan sholat sebelum berjamaah maghrib. Jadi mangke bisa dicek tengene kitab. Hatta yakhrujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya menuju ke masjid, dan disitulah dilaksanakan inggih menika termasuk berjamaah salat maghrib. Wa hum kadzalika yusalluna rak'ataini, yusalluna rak'ataini, dan mereka dilihat pada saat itu melaksanakan salat qoblal maghrib. Ini ada hubungannya dengan nanti sunnah rawatib dengan ghairu ghairu muakkad dengan ghairu muakkad, ngoten nggih. Jadi itu yang walam yakun bainal adani wal iqamati syai'un, karena antara adzan dan iqamah di dalam riwayat yang lain itu illa qalil, itu waktunya cuma sedikit, ngoten nggih. Kemudian ini diriwayatkan oleh rawahu Ahmad wal Bukhari. Kemudian bagaimana sholat mereka itu? Kemudian qala baginda Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kana yarona nusallihima falam ya'murna walam yanhana rawahu Muslim wa Abu Dawud.
ketika baginda Rasulullah melihat para sahabat ada yang mengerjakan sholat qoblal maghrib, ada yang tidak mengerjakan sholat qoblal maghrib, baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak memerintahkan juga tidak melarang, artinya diperbolehkan. Jadi jenengan menawi kok masih nututi boleh, ngoten nggih. Andaikan itu misalnya bukan termasuk sunnah muakkad, nggih termasuk ghairu muakkad tapi boleh, bukan berarti dilarang. Jadi enten hujjah lain mengatakan bahwa bainal adzana wal qomat, ngoten nggih, itu adalah shollu rakaataini, salatlah dua rakaat. Kemudian enten malih nggih pendapat shollu qoblal maghribi rakaataini tsumma qala shollu qoblal maghribi rakaataini liman syaa. Jadi di dalam matan yang lain mengatakan salatlah sebelum maghrib, berjamaah maghrib rakaatain 2 rakaat, tsumma qala, dan kemudian mereka berkata shollu qoblal maghribi rakaataini, salatlah sebelum salat berjamaah maghrib liman syaa, bagi yang menginginkan. Jadi boleh, ngoten nggih. Jadi kalau misalnya panjenengan ragu-ragu, wis nggak ada dasarnya dan sebagainya, tapi boleh. Andaikan misalnya sudah dikumandangkan qomat nggih, jangan teruskan, langsung ikut berjamaah sholat maghrib. Ini juga termasuk sunnah ghairu muakkad. Ingkang kala wingi disebutkan bahwa bagaimana yang sunnah muakkad nggih, teng mriki disebutkan bahwa man shalla fi yaumin wa lailatin thinta asrota rakaatan bunyalahu bainun fil jannati arba'an qabla dzuhur wa rakaataini ba'daha wa rakaataini ba'dal maghrib wa rakaataini ba'dal isya wa rakaataini qablal fajr. Nggih, riwayat At-Tirmidzi. Jadi salatlah kalian di dalam nggih yang dikatakan adalah salat sunnah nggih, salat sunnah muakkad di dalam siang dan malamnya. Kemudian jumlahnya thintai asrota rakaatan, jadi 12 rakaat. Apa saja ketika kita mengerjakan sholat 2 rakaat itu fadilahnya bunyalahu baitun fil jannati, Allah akan membangunkan rumah di surga untuk orang-orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib yang muakkadah, yang muakkad. Kemudian apa saja termasuk sunnah muakkad itu adalah qabla zuhur, arba'an qabla zuhur. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya, ngoten nggih. Wa rakaataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Loh, tadi kan ada qoblal maghrib, iya, tapi itu ghairu muakkad. Ngoten nggih. Jadi nanti supaya tidak ragu-ragu para jamaah. Wa rakaataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Lu yang qoblal 2 rakaat sebelum isya, Pak, boleh, tapi ghairu muakkad. Napa muakkad itu adalah sholat sunnah yang seakan-akan wajib, tapi nggih mboten wajib. Lek ghairu muakkad ya sholat sunnah biasa. Ngoten nggih. Artinya yang dianjurkan adalah yang muakkad. Nah, ghairu muakkad ini baginda Rasulullah kadang mengerjakan, juga kadang tidak mengerjakan. Tapi kalau muakkad ini berarti yang memang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa rakaataini qoblal fajri, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jelas ngoten nggih. Mangke teng ngene bab wudu niki enten ceritane. Apa kok teman wudu itu? Kenapa kita diperintahkan untuk sholat dan sebagainya, termasuk sholat isyraq dan sebagainya. Nanti kita bahas untuk bab berikutnya, nanti ada. Kemudian ada matan lain, misalnya jenengan mengakui bahwa di sini ada Pak 12 rakaat sunnah muakkad, tapi di matanya lain ada 10 rakaat. Siapa saja? Tematan yang lain, hafidtu minan nabiyyi, saya menjaga sholatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW asro rakaatin, yaitu 10 rakaat. Jadi di dalam matan lain tidak 12 rakaat, tapi ada 10 rakaat. Apa saja? Rakaataini qabla zuhur, 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat
nggih, setelahnya sholat zuhur. Tadi kan ada 4. Ini 2 rakaat qabla zuhur dan warakaataini ba'daha. Kemudian warakaataini ba'dal maghrib dan 2 rakaat setelah sholat maghrib. Fi baitihi, baginda Rasulullah Muhammad SAW mengerjakan di dalam rumahnya setelah ba'dal maghrib. Matan ini ngeten. Warakaataini ba'dal isya'i dan 2 rakaat setelah sholat isya, baginda Rasulullah mengerjakan fi baitihi di rumahnya. Ngoten nggih. Warakaataini qabla sholat subhi dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nggih. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1180. Ini adalah sebagai hujah kalau panjenengan saya supados kula panjenengan saya bisa memberikan napa nggih biar tidak ragu-ragu untuk menjalankan iki termasuk muakkad atau pemboten dan sebagainya ngoten nggih. Tapi yang ghairu muakkad juga ada seperti sholat asar. Asar kan sebelum napa namine sholat asar 2 rakaat. Jenengan tambahi 2 rakaat malih, apakah boleh? Boleh. Karena ghairu muakkad. Jelas ngoten nggih. Dan alhamdulillah supaya kita lebih pemahaman, terus kita gali pemahaman kita, karena kajian ini adalah untuk kita dan panjenengan semua supaya lebih paham, supaya sholat itu tidak ragu-ragu dan ada hujahnya. Di samping lain kan gak usah sholat maghrib, gak ada hujahnya dan sebelum qobliyah maghrib gak ada hujahnya, ternyata ada hujahnya. Mari sebelum kita melakukan, kita bertanya kepada orang-orang yang minimal kita tahu hujahnya. Ada hadisnya yang sahih, kemudian ada dari para ulama kita yang memberikan hujah-hujah itu. Dan mari kita lanjutkan mengenai babu fadil wudu'i, utawi iki iku bab nerangaken keutamaan wudu. Sebelum kita lanjut mengenai bab wudu, dulu pernah saya sampaikan, jadi sebelum lebih jauh, bahwa ada syariatul wudu dengan niat napa nika? Nawaitul, niatnya nawaitul wudu'a, melafadzkan niat nggih, niatnya tetap di dalam hati. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Jadi niat ingsun mengerjakan wudu karena menghilangkan hadas kecil nggih, fardu karena Allah Ta'ala, diwajibkan karena Allah Ta'ala nggih. Jadi setelah wudu mulai dari napa nika, membasuh tangan sunnahnya nggih, kemudian mahmadhah nggih, berkumur, kemudian al-istinsyak nggih. Masih hafal nggih yang dulu pernah saya tuliskan doa-doanya itu? Allahumma arihni, ketika kita menghirup air di dalam hidung kita, Allahumma arihni raihadal jannah wa na'udzubika minar rawahinar wa su'iddar. Ya Allah, berilah kami bau wangian di dalam surga panjenengan ya Allah, dan mohon kami supaya tidak diberikan bau yang dari api neraka. Jadi kalau panjenengan ketika membersihkan hidung ini, tengah ini beriki diceritakan nanti bahwa dosa-dosa kita yang hubungannya dengan hidung akan digelontor oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita yang ada di mulut kita akan digelontor melalui kita berkumur nggih. Ketika kita mengangkat nggih air kemudian dibasuhkan di dalam wajah kita, kita akan dibersihkan di dalam panca indera kita, mulai dari mata kita, hidung kita, mulut kita. Nggih napa niku, Allahumma bayyid wajhi binurika, ngoten nggih. Jadi ya Allah, putihkanlah wajah kami karena Engkau sebagaimana telah memutihkan wajah-wajah orang-orang yang soleh, kan seperti itu nggih. Jadi sampai membasuh tangan nggih, syariatul wudu nggih. Allahumma a'tini kitabi wa hasibni hisaban yasira. Enten sing basuh niku ngeten, apakah boleh Pak? Nggih, termasuk basuh tangan. Tapi lebih sempurnanya kalau ada keran nggih. Jadi kalau di tempat kami saya praktekkan dengan jamaah Pak nggih. Jadi langsung airnya lari ke sini dan ini kita gosok seperti ini. Itu Allah sambil doa di sini nggih. Allahumma a'tini kitabi wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berilah nanti catatan kami
pada saat di yaumul hisab, di tangan kanan kami ya Allah, dan hisablah kami dengan hisab yang paling ringan, yang paling mudah. Terus ketika kita membasuh tangan kiri kita, napa? Allahumma la tu'tini kitabi bishimali au mi wara'i dhuhri. Ya Allah, jangan kau berikan catatan amal kami di tangan kiri kami atau di belakang punggung kami. Karena kalau kita menerima catatan amal di tangan kiri kami, di belakang punggung kami, berarti kita sudah termasuk ahli-ahli orang-orang yang dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga menawi kula panjenengan sedaya sempurna wudunya, kula yakin sholatnya bisa khudur, bisa mendapatkan kenikmatan yang berupa khusyuk, dan kita sholat itu adalah berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini kita sebut Pak, ketika Allahu Akbar, apa yang diingat? Jujur mawon, masih terbayang-bayang, masih ngelantur dan sebagainya. Berarti apa? Wudunya kurang sempurna. Itmamul wudu, sempurnakan wudu kita. Ya, termasuk niku wau, mulai dari sunnah-sunnahnya kita kerjakan, mulai dari mungkin kita belajar doa-doa setiap gerakan wudu itu. Dan lebih penting lagi, di dalam kitab yang lain, ketika kita sudah paham mengenai syariatul wudu, kita paham mengenai hakikatul wudu. Apa di antara hakikatul wudu adalah pertama, bahwa wudu ini kita niati untuk at-taubah. Jadi hakikatul wudu Pak ya. Jadi hakikatnya wudu itu adalah setelah syariatul wudu adalah at-taubah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taubat tidak menunggu pada saat nanti kita pintar ngaji, menguasai ilmu agama yang lain, tidak. Pada saat wudu kita sudah mulai langsung bertobat. Kita berarti bertobat berapa kali? Ketika setiap kita wudu, kita selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikatakan hakikatul wudu. Kemudian yang kedua adalah kita niati an-nadamah, menyesali ketika kita melaksanakan dulu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu yang pernah mendolimi kepada sesama dan sebagainya. Ini yang harus kita sesali pada saat kita melakukan hakikatul wudu. Kemudian setelah an-nadamah, apa yang terus harus kita lakukan mengenai hakikatul wudu ini adalah tarku hubbid dunya. Kita meninggalkan yaitu kesenangan-kesenangan dunia. Apakah kita tidak boleh memanfaatkan dunia ini? Boleh saja, tapi seperlunya. Kita seperlunya. Cukup mempunyai kendaraan satu. Anak-anak kita mungkin ada dua, ya kita kasih dua mungkin, tidak berlebihan. Artinya kita sudah meninggalkan yaitu kesenangan yang ada di dalam dunia. Bagaimana kalau uang kita lebih biasanya, menumpuk mobilnya mungkin sampai 10, padahal nggak dipakai, itu berarti sudah memubazirkan properti yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, ketika kita sudah melimpah harta kita, ada kewajiban untuk para du'afa, anak yatim dan orang-orang fakir miskin, bukan hak kita semua. Sehingga kalau panjenengan soyo ketika dititipi properti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sebenarnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah tarku hubbi thana'il kholqi, yaitu kita sudah mulai meninggalkan yaitu pujian dari sesama manusia. Jujur mawon Pak nggih, menawi kula panjenengan saya dijokno tiyang niku kan Masya Allah, seneng napa mboten nggih? Ketika kita seneng dijokno tiyang, Masya Allah, abane iki kaya, dermawan, loman, nggih ganteng, anaknya sukses semua, itu pasti kita lumayan bangga. Tapi bagaimana ketika kita diejek oleh seseorang, wis gak sukses, termasuk wis dan lain sebagainya. Kalau kita masih mangkel, masih ada rasa sakit hati di dalam hati, dan kita misalnya kalau diedifikasi itu masih ndasnya atau kepalanya mungkin lebih besar, merasa bangga, ya memang aku ini orang-orang yang memang dermawan dan sebagainya. Ini kita masih belum bisa meninggalkan tarku hubbi thana'il kholqi.
Padahal wudhu ini supaya menghilangkan tarku hubbi tsana'il kholqi, supaya kita diedifikasi, nggih, disanjung, nggih, tidak besar kepala, dijelekkan, nggih, tidak mangkel, nggih, tidak sakit hati. Itu berarti kita sudah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah tarku hubbir riyasah. Kita sudah mulai meninggalkan, nggih, kalau dulu kan umur 40, 45 kita masih mencalonkan, mungkin kepingin jadi RW lah, kepingin jadi lurah, kepingin lah. Kalau sudah pernah kita jabat, sudahlah kita berikan kepada yang lebih mudah. Ini menunjukkan bahwa hakikatul wudhu kita sudah merasuk di dalam sanubari kulo panjenengan sedoyo. Kemudian yang berikutnya adalah hakikatul wudhu adalah mempunyai pengertian tarku ghillin, meninggalkan selalu unek-unek di dalam hati kita. Unek-unek niki sangat bahaya sekali, sehingga kalau panjenengan sedoyo, nggih, ada sebuah kisah di dalam kitab ketika para malaikat ini membawa amal kulo panjenengan sedoyo diaturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama Allah dilemparkan lagi seperti gombal amun itu, Pak, nggih. Itu nilai-nilai ibadah kita. Karena apa? Karena di dalam hati kita ada ghillin, ada unek-unek. Nggih, jujur mawon, ketika kula panjenengan soyo nggih sing sering niku khotib ngoten mawon. Khotib niki khutbah panjang, nggih, macane bacaane Qur'ane ya gak enak. Ah yang gremeng teng mriki gremeng. Tapi mboten dibisiki lho, nggih. Gremeng ta mriki. Lah ya khotib kok panjang iki supaya istirahat kan. Ape diselawati kapat. Iki terus ngunek-unek di dalam hati. Nggih niki Pak mangke sing dihisab kula panjenengan sedaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih kados-kados niki jenengan misale. Lah ya ustate ketoke wis rada sepuh ngono ya kan ngoten nggih. Istilah kok tasik rada isuk-isuk murang-muring dan sebagainya. Niku ghillin. Lah ghillin inilah yang menyelamatkan kita atau membinasakan kita. Kalau ghillin kula panjenengan sedaya niku, ya Allah, mudah-mudahan dengan wasilah kula panjenengan sedaya niki kepingin mendengarkan pengajian ini, ingin mendapatkan fadl saking Allah, ingin mendapatkan taufik ridho inayah mahabbalan manjaipun saking Allah Subhanahu wa taala, panjenengan akan distempel oleh Allah Subhanahu wa taala, anta abdi haqqon, ya kamu inilah hamba yang benar, hamba yang aku cari, hamba yang aku inginkan. Nggih. Ghillin iki mboten enten tiyang semerap, nggih. Hanya Allah dan kita yang tahu. Oleh karena itu dengan wudhu ini kalau kita sempurna, Pak, Masya Allah, ketika Allahu Akbar ini sudah terus berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika ghillin ini Allahu Akbar, contoh suratnya keliru. Misalnya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana, terus bulat seperti itu. Lah yo imam kok gak isru ya opo sih karepe kan. Ghillin teng mriki. Niki kinten-kinten lek ghillin ngeten salate diterima napa mboten? Diterima napa mboten kalau ghillin? Ya tidak diterima. Salatnya tetap sah, tapi pahalanya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak melakukan yang namanya tarku ghillin, yaitu unek-unek di dalam hati kula panjenengan sedaya. Ayo Pak, monggo dicek. Ketika kula panjenengan sedaya wangsul ndugi Jumatan, ketika melihat masakan panjenengan mboten cocok, muni napa mboten teng mriki? Pancet ae mosok tahu tempe tok kat wingi. Muni napa mboten? Sehingga tindakan panjenengan diteruskan dengan nafsu, medal patos utuh patos yang sesuai dengan keinginan kula panjenengan sedaya. Pak, hidup itu adalah isyarah dari siapapun, isyarah itu, dan per detik isyarah itu yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Cuma kita belum paham. Bagaimana cara kita supaya paham? Tinggalkan dengan hakikatul wudhu, tarku ghillin, unek-unek yang ada di dalam hati supaya kita hilangkan, sehingga kita dikatakan oleh Allah anta abdi haqqon, kamu inilah hamba yang betul-betul mencintai aku, hamba yang nanti akan kuberikan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Balasannya apa? Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an.
Siapa mereka itu? Dzalika liman khosya rabbah. Orang yang hilinnya ini husnudzon kepada Allah, tidak pernah mendolimi dengan sesama, mereka akan dibalas di surganya Allah Subhanahu wa taala yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang sangat indah. Nggih. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Nggih. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Dan kita akan dimasukkan di surganya Allah selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dan kita mendapatkan ridho, kita juga ridho, Allah juga ridho kepada kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an, dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut badinit nang tiyang niki takut karena nanti akan dihitung, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tarkul hasad. Hakikatul wudhu pengertiannya adalah tarkul hasad, kita menghilangkan hasad yang ada di dalam diri kita. Justru hasad ini yang akan menghanguskan amal kula panjenengan sedaya. Dados benjing niku enten tiyang sing tidak pernah melakukan ibadah haji, tidak pernah melakukan ibadah umroh, tapi dia mendapatkan ibadah umroh karena dihasuti, Pak. Nggih. Karena dihasuti mungkin ilmunya, dihasuti mungkin hartanya dan sebagainya, mungkin dihasuti perkara-perkara yang lain sampai mendolimi dan sebagainya. Dengan tarku hasad ini, fa insyaallah kita akan mendapatkan inggih menika hakikatul wudu. Ketika syariatul wudu kita sudah kita lakukan, hakikatul wudu kita sudah lakukan ketika kita melaksanakan sholat, nggih, Allahu Akbar, dan kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Niki sebagai wacana bahwa nanti kita akan mengalami hal-hal yang demikian, sehingga mari kita bahas apa yang dikatakan di dalam makalah menika termasuk keutamaan wudu. Ngaten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu fadil wudu'i utawi iki iku bab mertelaake fadilai wudu. Qala al-faqih ngendika sapa al-faqih Abu Laits As-Samarqandi inggih menika Abu Lais, rupane inggih menika Abu Laits As-Samarqandi. Qala dawu, qala ngendika sapa al-faqih inggih menika Abu Laits As-Samarqandi rahimahullahu taala, mugi ngramhati sapa Allah dumateng Abu Laits As-Samarqandi. Haddatsana nyeritani ingsun sapa al-faqih inggih menika Abu Ja'far. Haddatsana nyeritani ingsun sapa Abu Yaqub Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari, yaiku Abu Yaqub Ishaq bin Abdurrahman Al-Qari. Haddatsana nyeritani ingsun sapa Abul Abbas Al-Fadli bin Hakam, inggih menika Abul Abbas Al-Fadlu bin Hakam An-Naisaburi. Haddatsana nyeritani ingsun sapa Yazid bin Abdullah. Yazid bin Abdullah haddatsana nyeritani ingsun sapa Ikrimah bin Ammar. Haddatsana nyeritani ingsun sapa Shaddad bin Abdillah Ad-Dimashqi. Shaddad bin Abdillah dari negeri Damaskus. Haddatsana nyeritani ingsun sapa Abu Umamah Al-Bahili. Sapa Abu Umamah Al-Bahili qala ngendika sapa Abu Laits, qultu matur ingsun li Amri bin Anbasyata, nggih maring Umar maring Amrin bin Anbasyata, li anji krana apa syai'un suwiji-wiji tud'a den arani termasuk ala tud'a, nggih den arani sampeyan menyampaikan gitu, Rabiul Islami ing Rabiul Islam, tiyang Islam ingkang mlebet masuk Islam ingkang nomor sekawan. Qala dawu sapa Amar bin Anbasya, qala dawuh sapa Amar bin Anbasa, ini stune ingsun kuntu iku ana ingsun aronna saiku ngeyakinaken ingsun anasa ing menungso ala dolalati ing atase netepi ing atase laku sasar, wala lan ora aro nggih termasuk ora
ngeyakinaken ingsun al authani ing pira-pira berhala syai'an ing suwiji-wiji tsumma sametu nggih mongko kari-kari ngerungu ingsun rajulan ing wong lanang yukhbiru kang nyeritakake sapa wong lanang akhbarun ing pira-pira cerita bima kata kang tetep ing dalem negara Mekah farokibtu nuli numpak ingsun rohilati ing dalem uta ingsun hatta hingga nekani ingsun qadimtu ing Mekah bima kata ngoten nggih qadimtu nekani ingsun bima kata ing Mekah faida mongko dumadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku enten nggih pas kepanggih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahfin iku wong kang nyamar wa idza qamuhu lan dumadaan qaumuhu utawi qaumi alaihi ing atase Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiwaun iku termasuk padha ngepung fatalah taftu lahu mongko nuli ingsun lahu marang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatakhaltu nuli melbu ingsun ing atase Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakultu nuli matur ingsun man anta iku sapa man iku sapa anta utawi sira faqalam ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nabiyyun faqultu ana nabiyyun utawi ingsun iku nabi faqultu mongko matur ingsun wa man nabiyyu lan sinten niku nabi napa niku nabi niku qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqultu Allahu yaiku nuli matur ingsun Allah apa ta utawi Allah niku arsalaka iku ngutus nggih Allah arsalaka ing ingsun qala dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am fakultu mongko matur ingsun bi ayyi syai'in kelawan apa suci-suci arsalaka ngutus sapa Allah ka ing panjenengan qala bi an wahidallaha kelawan yento nyucikaken kita ing Allah wala nusyrikalan ora nyekutukake kita bihi kelawan Allah syai'an ing suwiji-wiji. Dados di dalam makalah menika disebutkan ada yang namanya inggih menika Abdillah nggih Amar nggih Amar bin Anbasha. Amar bin Anbasha niki termasuk orang yang pada saat sahabat Bilal kemudian Abu Bakar itu pertama kali masuk Islam. Amar bin Anbasha niki ketika dia tahu ngoten nggih ada berita bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di Makkah niki yang bae akhirnya menuju datang Mekah ngoten nggih menuju datang Mekah dan mencari kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia mencari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustahfin nggih. Kemudian Rasulullah ini adalah nyamar. Karena pada saat itu di negeri Mekah tidak aman. Karena dakwanya baginda Rasulullah Muhammad SAW banyak pertentangan dan dimusuhi oleh kafir Quraisy. Wa idza qabuhu alaihi lan dumadaan utawi nggih kaum niku ale ing atase kaum hiwaun iku padha ngepung baginda Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy sehingga Ammar bin Anbasha niki dikeken mlebet dateng tempat tinggali baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau masuk di dalam maktabnya baginda Rasulullah Muhammad SAW karena di luar itu sudah dikepung kafir Quraisy. Oleh karena itu nanti pada saatnya ini baginda Rasulullah Muhammad SAW merencanakan untuk hijrah ke Madinatul Munawwarah. Kemudian seorang Ammar bin Anbasha ini tanggat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Man anta sinten panjenengan niku? Jawab Rasulullah Muhammad SAW, ana nabiyun, aku iki seorang nabi. Fakultu, kemudian Ammar bin Anbasha niki tagret malih. Wa man nabiyyu, nopo niku nabi niku nopo? Wong kabeh sik dereng ngerti, nggih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian inggih menika baginda mengatakan bahwa fakultu
aku mengucap bahwa Allah arsalaka, Allah yang mengutus aku untuk menjadi nabi. Kemudian Amar tangkel datang Allah, apakah panjenengan ini memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi yo, aku memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan risalah, untuk melaksanakan utusanku, yaitu memberikan dakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Apa tujuannya? Bi an nuwahidallaha, untuk menyucikan Allah, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wala nusyrika bihi syai'an, dan supaya jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam Ka'bah itu sudah banyak berhala-berhala yang pada saat itu menjadi sesembahan. Banyak orang-orang yang tawaf, orang-orang kafir Quraisy ini tawaf. Oleh karena itu bagi Rasul Muhammad SAW tidak langsung menghapus tawafnya. Yang dihapus apanya? Berhalanya yang dirobohkan, berhalanya yang dirobohkan, sehingga tawafnya diganti dengan bacaan-bacaan yang sesuai pada saat kita pergi haji dan umroh. Jadi bisa membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar pada saat tertentu, pada mau di Hijr Ismail, pada sampai lampu hijau kita biasanya berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus bagaimana Pak kalau kita tidak hafal manasiknya, kita baca subhanallah walhamdulillah sampai nanti lampu hijau lagi mboten napa-napa. Jadi ini pada saat orang-orang kafir Quraisy tawaf, yang dirubah adalah cara bertawafnya, cara membacanya. Dan setelah dihancurkan di dalam sekitar Ka'bah itu, termasuk berhala yang besar Latta dan Uzza, setelah Fathul Makkah itu dirobohkan sekali, sehingga tawaf ini tetap berjalan seperti orang-orang kafir Quraisy, cuman bacaannya dirubah. Seperti Wali Songo pada saat yang mriki Pak, Sunan Kalijogo kan tidak menghapuskan seperti gamelan-gamelan, tapi ada namanya sekaten, artinya sahadatain. Jadi nyanyian-nyanyian yang tembang-tembang itu diganti tembang-tembang yang berhubungan dengan tauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya ketika budaya kita dirubah, jelas ngamuk Pak, jelas kita tidak mau terima. Dan kalau memang Wali Songo ini betul-betul memang utusan Allah, termasuk warasatul anbiya, termasuk para wali Allah dan kekasih Allah dan penerus perjuangan baginda Rasul Muhammad SAW, dimanapun akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berkembang biak. Dan kita termasuk berkatnya perjuangan Wali Songo yang pada saat ini adalah kita menikmati. Mari kita baca suratul Fatihah untuk beliau-beliau, termasuk waliyutis fi Jawa wa Madura, supaya kita mendapatkan berkahnya, termasuk pahlawan-pahlawan yang telah gugur. Kita bacakan suratul Fatihah mali supados kula panjenengan angsal fadl taufik ridho inayah mahabbalan manjai pun saking Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya amin ya rabbal alamin. Insyaallah season berikutnya akan lebih menarik malih karena berhubungan dengan wudhu. Insyaallah kula panjenengan so tambah pemahaman dan tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Monggo sareng-sareng nggih. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرماتهم وأمتنا في طريقتهم
ومعافاة من الفتن. Sarang-sarang Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.